Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam juga buat teman-teman para sehobi yang di luar sana. Semoga kita sehat selalu ya. Salam toleransi juga buat umat muslim yang sudah menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya di tahun ini berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Semoga di bulan puasa ini juga bisa menahan amarah, bisa menahan godaan dari segala apapun, agar iman selalu kuat. Oke, itu saja. Kembali kita berbicara tentang ayam ya. Mungkin di malam ini agak suasananya pun agak lebih enak. Kita berbicara tentang ayam ini, tentang katuranggan ya, tentang katuranggan. Sebenarnya saya kurang tahu kalau masalah katuranggan ini. Kenapa saya katakan kurang tahu? Saya memang pemain ayam sudah lama. Tapi masalah katuranggan ini, sisik terutama sisi ayam, sisi katuranggan ini, saya belum pernah tahu itu. Kalau bagi saya, sisik ini sebagai pelengkap untuk ayam. Ada juga ayam yang tidak mempunyai sisik tapi bagus. Nah, jadi kalau ayam yang tidak mempunyai sisik kan kita sudah susah memprediksi katuranggan apa dia, karena sisiknya tidak ada. Jadi saya kurang tahu lah kalau dengan sisi ini. Tapi kalau saya melihat ayam bagus atau tidak bagus, menurut saya sih ayam itu semua bagus. Semua ayam itu bagus, karena ayam itu pun bisa dikatakan ciptaan yang maha kuasa. Cuman dalam seperti pepatah mengatakan, jago di atas jago, langit di atas langit, seperti itu. Jadi kalau macam saya pribadi, saya katakan tadi, sisik ini sebagai pelengkap bagi saya. Memang ayam ini tidak seperti ayam-ayam lain ya, tidak seperti ayam kampung atau ayam potong atau ayam Australia atau ayam hutan. Ayam yang kita hobikan sekarang ini memang ayam yang bisa dikatakan membela kampung ataupun menaikkan tuannya, menaikkan nama tuannya. Karena sejarah ayam ini pun memang ada, seperti yang dikatakan ayam Cium Wanara. Ayam itu yang menyelamatkan desa itu, kan begitu. Cuman kita ini kan banyak sih, hanya karena kita punya ayam bagus kita terus merasa sombong, kita terus merasa udah merasa hebat gitu. Padahal kita nggak tahu di atas langit masih ada langit, kan gitu. Jadi ayam kita ini sudah bagus, kita sudah merasa lebih hebat. Padahal ayam teman kita jauh lebih hebat lagi dibandingkan ayam kita, kan begitu. Saya katakan tadi ayam ini semua bagus karena ayam ini pun juga ciptaan yang maha kuasa. Tidak ada ciptaan maha kuasa itu yang tidak bagus. Semua bagus ciptaan yang maha kuasa. Tinggal kita hanya menjalankannya, juga membuat aturannya. Kita tinggal melengkapi. Dalam arti kata seperti ini, ayam sebagus apapun yang kita pegang, kalau memang kita ngerawatnya kurang baik, nggak bakal bisa jalan. Kalau ayam bagus, kita tidak rawat, kita tidak kasih puding, tidak kita kasih jamu, tidak kasih obat-obatan untuk stamina dan fisik. Sementara ayam kita tadi yang tidak bagus itu, kita rawat dengan baik, kita perhatikan dengan kasih sayang, dia akan bertarung dengan baik karena dia menjaga nama tuannya. Memang ayam yang bagus tadi pun meskipun tidak dirawat, dia pun sebenarnya menjaga nama tuannya. Tapi semaksimal apapun dia menjaga nama tuannya, kalau ayam itu tidak dipersiapkan jauh dari sebelumnya, dia nggak bakal bisa. Pasti dia akan takluk, dia akan kalah dalam arena itulah. Jadi kalau berbicara tentang katuranggan ini, yang saya tahu untuk penilaian ayam, bagi saya menilai ayam ya, saya cukup menilai yang pertama, satu, paruh tebal berparet. Yang kedua, mata tajam pandangan, dia putih bersih. Dan yang ketiga, jengger itu harus tebal dan memanjang sampai lewat mata. Yang keempat, kepala tengkorak itu terlihat kokoh.
tebal. Dari atas kita perhatikan dia seperti kepala kodok, dia melebar. Dan pelipis mata ayam menonjol. Dan bentuk kepala seperti bentuk pinang. Dan ruas leher tulang leher itu rapat. Postur badan dia agak memanjang. Sayap agak naik ketat. Dan paha terlihat dari samping dia gepeng, dilihat dari depan dia bulat. Ya gitu juga tulangan kaki, dari samping dia dilihat gepeng, dari depan dia dilihat bulat. Jari kaki ayam yang saya suka itu dia panjang, lentik-lentik. Kalau orang muslim bilang merit, dia jarinya itu merit, lentik. Dari pangkal ini dia besar, semakin lama semakin ujung semakin kecil. Itu pukul ayam biasanya pedas-pedas. Dan pangkal ekor bruto dia rapat. Kalau dia rapat pukulnya biasanya itu keras. Dan tulang supit itu rapat, biasanya napas ayam tahan. Itu yang saya tahu. Tapi ada juga sebagian kawan menilai napas ayam dari sayap. Sayap yang pertama kita buka, dia ada itu 3 kecil, pendek-pendek. Dia sayap sekunder dan sayap primer. Itu dia. Saya pun sampai sekarang kurang mengerti itu. Yang mana dia jenis sayap sekunder, yang mana dia jenis sayap primer. Apakah dia yang 3 kecil itu pendek di depan, nomor 2 panjang, dan yang ketiga paling panjang? Biasanya yang saya temui sayap ayam di depan panjang, makin ke belakang makin pendek. Itu biasanya yang saya temui sayap ayam. Saya belum pernah menemui sayap ayam di depan pendek, makin ke belakang makin panjang. Itu yang 3 biji. Ada itu 3 biji itu sayap paling depan itu. Itulah belum saya pahami yang mana sayap sekunder, yang mana sayap primer. Itulah. Kalau tulang dada yang saya suka itu tulang dada depan, dia menonjol ke depan. Biasanya itu ayam tahan di bidang, tahan di brakot. Dan tulang dada yang ke belakang itu, yaitu mendekati tulang supit tadi, dia tulang dada di belakang seperti ini. Biasanya itu saya suka itu yang 1 jari kalau ada rapatnya, 1 jari ataupun 1 jari setengah. 2 jari pun nggak apa-apa, karena minimal dia mayoritas ayam kebanyakan 2 jari. Jarang kita temukan itu 1 jari setengah ataupun 1 jari. Jarang kita temukan itu. Dan biasanya kalau ayam mini, yang biasanya ya, itu menurut para cerita ayam, jenis ayam yang pukul mematikan itu jenis ekor lidi. Biasanya orang bercerita. Tapi ayam ekor lidi ini sudah susah ditemukan, sudah langka, jarang untuk didapatkan ataupun susah untuk didapatkan. Dan yang terakhir, warna ayam. Warna ayam itu semuanya sebenarnya warna berkelas semua. Tidak ada yang tidak berkelas. Baik itu kumbang, wiring kuning, blorok, merah raja, merah manggis, atau jalak wido, jalak besi, jalak emas, atau warna putih. Nah, banyak gondang. Warna itu sebenarnya semua berkelas warna itu. Cuman kita kan semua orang kan belum tentu suka warna gondang. Ada orang yang suka warna hitam kumbang, ada orang yang suka warna wiring kuning. Nah, tergantung selera masing-masing. Tapi di warna itu belum tentu ayam gondang takut dengan warna ini, ayam ini takut dengan warna, tidak, belum tentu itu. Kalau ayam yang sudah mempunyai mental full, dia tidak akan memandang warna. Kalau dia memang ayam yang sudah mempunyai mental jawara, atau daya tandingnya atau daya tarungnya itu sudah kuat, berani mati di tempat, dia tidak akan pandang warna. Dia juga tidak pandang usia. Muda pun dia, kalau jiwa perangnya sudah jiwa, bisa dikatakan suatu jiwa apa ya, jiwa yang ingin menaklukkan lawan, dia tidak akan pandang semua itu. Itu yang saya tahu.
Karena kita ini bisa dikatakan bukan cuman 100-200 kita penghobi ayam di seluruh dunia ini ya. Kalau 100-200 paling di daerah saya ini ada 5, di daerah sana 5, daerah sana 5, maka terhitunglah dia ratusan. Bahkan sebenarnya di daerah saya ini bukan cuma ratusan lagi, sudah sampai ribuan orang penghobi ayam di sini. Makanya kita sudah susah untuk bermain ayam. Makanya di tempat saya ini sekarang orang bermain ayam main kontes, karena kontes dia bisa dikatakan resmi. Kalau dia bermain seperti dulu itu dikatakan judi. Tapi sebagian orang masih ada belum masuk kontes, termasuk saya juga belum masuk kontes. Saya masih di pinggir-pinggiran saja. Saya nggak malu mengatakan itu. Itulah pengalaman saya. Meskipun saya sudah lama bermain ayam, sudah puluhan tahun. Saya dari lajang sudah main ayam. Dari kelas 2 SMP. Saya sudah main ayam kelas 2 SMP. Cuman sampai sekarang saya belum paham nama keterangan. Karena seperti ini teman-teman semua. Kita ada mempunyai hobi, tapi kita tidak jiwai sampai ke situ. Kita nggak bakal dapat itu. Kita yang kita jalankan hanya bisa dikatakan kita hobi ayam. Dalam arti kata, kita sur cuman melagakan aja. Kita sur nonton ayam aja. Tapi nggak kita dalami. Ciri-ciri ayam ini seperti apa, katurangannya seperti apa. Kita tidak dalami, tapi ada sebagian orang yang mendalami. Itulah dia bisa dikatakan memprediksi ataupun memilih ataupun meneliti, dia sudah bisa. Karena ayam ini sudah dijiwai dia. Penjiwaan ini kan dalam arti kata bukan berarti penjiwaan di seluruh semua ayam. Saya pun bisa menjiwai ayam saya sendiri. Ini kenapa seperti ini? Ini kenapa tumben gak mau makan? Nah, itu penjiwaan saya. Bukan menjiwai ayam ini katurangannya ini, ayam ini pahanya seperti ini berarti ini yang bagus, ayam ini seperti ini berarti ini yang bagus. Belum tentu. Penjiwaan kita untuk ayam seperti saya sendiri, penjiwaanku untuk ayamku untuk meningkatkan kesehatannya, untuk perawatannya untuk lebih baik. Itu penjiwaan saya, bukan menjiwai dengan katurangan. Saya tidak tahu katurangan. Saya memang tidak tahu dengan masalah-masalah katurangan ini, saya tidak tahu. Karena bisa saya katakan seperti sisi ayam ini bagi saya itu pelengkap. Sisi ayam ini baik sisi cincin, baik sisi naga temurun, baik itu sisi salak, sisi beras tumpah, belarotan, ataupun sisi ubet. Kalau bagi saya itu semua pelengkap. Ada dia sisinya, sisi katurangan yang lumayan bagus, bisa dikatakan dia sisi ubet. Bahkan sisi itu semua timbul, tapi postur ayam kurang memadai, kurang menarik perhatian kita. Saya nggak suka itu. Tapi kalau dia postur ayam memadai, sisinya biasa-biasa saja, malah saya lebih suka itu. Apalagi dengan ciri-ciri ayam ini kena dengan hati saya lebih suka itu. Saya nggak berpedoman dengan sisi, enggak. Saya berpedoman dengan prinsip saya sendiri. Tapi memang prinsip semua orang penghobi berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Jadi itulah yang saya alami selama saya main ayam. Dari kelas 2 SMP saya main ayam sampai sekarang saya umur 33 tahun, jalan 34, sudah berapa puluh tahun. Tapi saya kurang mengerti tentang katurangan. Jadi betapa bodohnya saya sebagai manusia kan. Tapi jika saya sudah menjiwai semua ayam ini, mungkin saya sudah pakar ayam. Tapi sampai sekarang saya belum pakar ayam. Bahkan yang baru-baru pemula yang lebih pakar dibandingkan saya. Dia baru pemula loh, baru bermain ayam 5 tahun, tapi dia sudah lebih pakar dari saya. Berarti dia menjiwai betul. Sementara saya tidak jiwai betul untuk bermain ayam ini. Yang saya tahu, ayam saya sehat, bisa dibawa, mainkan. Itu saja yang saya tahu. Lain dari situ saya nggak tahu sahabat semua. Oke lah, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.
Semoga besok pagi kita mendapatkan pekerjaan dan dijauhkan dari mara bahaya. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya mohon pamit. Salam dari Gibson Siregar. Tetap semangat.